Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Asrining Tias dengan NIM 226121154 dari kelas 5E Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk UTS Akhlak dan Tasawuf. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan standarisasi akhlak. Cara yang pertama adalah dengan mempelajari sejarah, dengan mempelajari aspek sosial dan budaya, politik pada masa itu, kita dapat memahami tantangan yang dihadapi masyarakat. Lalu misalnya kondisi sosial ekonominya, interaksi antar suku itu mempengaruhi bagaimana ajaran tersebut disampaikan. Lalu yang kedua ada analisis bahasa yang indah. Banyak ahli bahasa dan penulis yang mengakui bahwa keindahan bahasa Al-Quran adalah kaya dan kompleks sehingga mampu menggugah emosi dan menyentuh jiwa. Aspek bahasa yang lebih dalam membantu kita untuk memahami tidak hanya pesan moral dan spiritual tetapi juga seni linguistik teks tersebut. Lalu yang ketiga ada kesesuaian dengan sains atau ilmu pengetahuan. Para peneliti seringkali mencari keselarasan antara ajaran Al-Quran dan temuan-temuan ilmuwan pengetahuan modern yang tidak hanya menguatkan keimanan namun juga menunjukkan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan namun dapat saling melengkapi dalam kehidupan mencari kebenaran. Lalu yang keempat ada nilai akhlak secara universal. Banyak ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, cinta, dan kebenaran. Dengan memahami nilai-nilai ini, kita dapat mengembangkan rasa hormat dan pengertian di antara berbagai komunitas dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang damai. Lalu yang kelima ada pemikiran yang mendalam, yaitu ajaran dalam Al-Quran dan hadis bukan sekedar perintah atau larangan saja, namun juga pemikiran mendalam tentang etika dan moral. Banyak ayat yang meminta kita untuk berpikir tentang makna hidup, hubungan antar manusia, dan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Yang pertama ada aliran nativisme, yaitu faktor yang paling berpengaruh dalam pembentukan pribadi seseorang adalah sifat-sifat internal, yaitu watak, bakat, kecerdasan, dan sifat-sifat pribadi lainnya yang ditemukan. Namun, aliran ini kurang menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan dalam membangun karakter. Meskipun seorang individu itu mempunyai potensi yang besar, namun tanpa adanya bimbingan, pelatihan, dan teknik pengasuhan yang tepat, potensi tersebut tidak dapat terwujud sepenuhnya. Lalu yang kedua ada aliran empirisme. Menurut bukti empiris, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan seseorang adalah faktor luar, yaitu khususnya lingkungan sosial seperti struktur dan pendidikan yang diterima. Jika anak dididik dengan baik, nanti anak akan juga menjadi pribadi yang lebih baik dan sebaliknya. Lalu yang ketiga ada aliran konvergensi. Jadi ada 2 unsur, ya, unsur internal dan eksternal. Unsur internal yaitu ada berasal dari diri sendiri yang merupakan potensi sejak lahir yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ada banyak faktor juga yang mempengaruhi ini. Yang pertama ada naluri, yaitu naluri makan, naluri menjadi ibu, naluri berkelahi, naluri beriman kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada kebiasaan, misalnya kebiasaan makan, minum, mandi, berpakaian yang biasa sehari-hari kita lakukan. Lalu yang ketiga ada keturunan yang merupakan warisan sifat yang bisa langsung dan tidak langsung. Seperti contohnya misal seorang ayah adalah seorang pahlawan, bukan berarti anaknya juga harus mempunyai sifat karakter pahlawan. Mungkin bisa jadi diwariskan kepada cucunya. Lalu yang keempat ada keinginan atau kemauan yang keras. Misalnya seseorang dapat belajar hingga larut malam atau pergi jauh untuk menuntut ilmu karena dorongan kemauan yang kuat yang mereka tanamkan. Lalu yang kelima ada hati nurani. Kekuatan ini dikenal dengan sebutan suara hati atau suara batin. Jadi pikiranlah yang memperingatkan manusia terhadap bahaya perbuatan buruk dan mendorong manusia untuk berbuat baik.
Lalu ada unsur eksternal. Jadi faktor eksternal itu adalah unsur-unsur yang berasal dari luar yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama ada lingkungan, dari faktor lingkungan, yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku seseorang atau masyarakat. Lingkungan alam dapat mendukung atau menghambat perkembangan keterampilan seseorang, sedangkan lingkungan sosial mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku seseorang. Yang kedua ada pengaruh dari keluarga. Jadi keluarga berperan penting dalam pembelajaran awal anak dengan memberikan pengalaman positif melalui observasi dan pelatihan yang mengarah pada pembentukan perilaku. Yang ketiga ada pengaruh sekolah, yaitu setelah keluarga, yaitu sekolah, lingkungan sekolah, yaitu mempengaruhi perilaku anak di sekolah. Pembelajaran didasarkan pada pengalaman anak, perilaku buruk itu diperbaiki, lalu kebiasaan buruk juga diperbaiki di sekolah. Yang keempat ada ilmu sosial. Jadi menurut Ahmad Marimba menjelaskan bahwa pendidikan yang diterima seseorang dalam masyarakat sangatlah beragam, sangat banyak, dan mencakup berbagai bidang, termasuk pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, minat, serta pengembangan kesusilaan dan keagamaan. Yang keempat ada aliran naturalisme. Yang pertama ada kondisi internal dan lingkungan. Jadi menurut Rosa, semua orang dilahirkan dengan sifat-sifat yang baik. Namun pengaruh lingkungan termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mengubah atau mengarahkan perkembangan tersebut ke arah tertentu yang berbeda. Lalu yang kedua ada pendidikan sebagai sarana pembentukan akhlak. Jadi pandangan naturalistik menyatakan bahwa pendidikan harus selaras dengan perkembangan alamiah anak. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan, tidak mengikat, sangat dianjurkan untuk membantu perkembangan anak. Lalu yang ketiga ada implikasi dalam pendidikan Islam. Jadi dalam konteks pendidikan Islam, aliran naturalisme memberikan implikasi bahwa proses pembelajaran harus mengacu pada prinsip ketuhanan dan budi pekerti. Jadi tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia yang berkompeten secara intelektual, tapi juga arif dalam berperilaku atau beradab. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah Allah SWT adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain termasuk ibadahnya makhluk. Jadi mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Jadi bentuk-bentuk berakhlak terhadap Allah SWT itu yang pertama ada taat pada perintah Allah. Jadi Tuhan telah melimpahkan segala nikmatnya kepada umat manusia. Maka ketaatan merupakan bentuk rasa syukur dan pengorbanan. Lalu yang kedua ada melaksanakan ibadah kepada Allah. Seorang muslim wajib menjalankan perintah untuk beribadah sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan dan kebesaran Allah. Lalu yang ketiga ada berzikir kepada Allah. Jadi mengingat Tuhan dalam segala hal, baik lisan maupun dalam hati, merupakan wujud kesadaran akan kehadirannya setiap hari. Yang keempat berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Tuhan adalah wujud utama agama, kesadaran akan keterbatasan manusia dan kebesaran Tuhan pemilik segalanya. Yang kelima ada bertawakal kepada Allah, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan setelah kerja keras. Lalu pertanyaan yang keempat, mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bukan ilmu? Sebagaimana hadis yang berbunyi, sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Ya, jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak karena akhlak yang baik adalah kunci kehidupan sosial dan spiritual. Meskipun pengetahuan itu penting, akhlak menjadi penuntun penerapan pengetahuan itu. Jadi tanpa akhlak, pengetahuan dapat disalahgunakan atau tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi Rasulullah menegaskan bahwa akhlak yang mulia adalah cermin dari keimanan seseorang. Pengetahuan dan akhlak saling melengkapi. Lalu pertanyaan yang kelima adalah salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaatnya solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang masyum dan sempurna? Nah,
Yang pertama adalah menghormati dan mengagungkan. Jadi sholawat menunjukkan penghormatan kita kepada Rasulullah sebagai utusan Allah dan pemimpin umat. Yang kedua ada mendapatkan syafaat. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bersolawat kepada beliau akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang ketiga, mendapatkan rahmat. Sholawat menjadi sarana untuk memohon rahmat dan berkah dari Allah yang akan kembali kepada kita. Yang keempat, meningkatkan iman. Melalui sholawat kita mengingat dan meneladani ajaran beliau sehingga iman kita semakin kuat. Lalu yang kelima adalah menambah kebaikan. Setiap kali kita bersolawat, kita menambah kebaikan dan pahala bagi diri kita sendiri. Itu merupakan jawaban-jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.